pada sebuah ide. Kesalahan terbatas, tapi hukumannya abadi. Itu bukan keadilan, itu kekejaman. Dan kalau cinta harus dipaksa lewat ancaman, itu bukan cinta, itu paksaan. Cinta yang dibeli dengan rasa takut bukanlah cinta, tapi penyerahan. Saya juga mulai bertanya soal mukjizat, atau lebih tepatnya, ketiadaan mukjizat. Katanya dulu laut bisa terbelah, orang mati bisa dibangkitkan. Tapi sekarang, saat kita punya kamera, rumah sakit, dan ilmuwan, semuanya hilang. Justru di saat zaman dan teknologi sudah maju, ada kamera bisa merekam, ada teknologi kedokteran bisa menganalisa, kok Tuhan tidak pernah lagi membuat mukjizat yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan nyata? Buktinya direkam kamera jurnalis independen. Kenapa Tuhan bersembunyi rapat saat manusia modern mulai bisa memverifikasi? Kalau Tuhan ingin kita percaya, bukankah Ia seharusnya memperlihatkan diri, bukan menuntut iman buta? Kenapa Tuhan berhenti menunjukkan mukjizat justru saat kita bisa membuktikannya? Kalau Tuhan menciptakan dunia dan ingin kita percaya, mengapa Ia bersembunyi begitu rapat? Kalau saya ingin seseorang percaya pada saya akan memberi kejelasan, bukan kebingungan. Tapi Tuhan hanya hadir lewat cerita dan perasaan. Padahal perasaan bisa menipu. Cerita dan sejarah apalagi, semua bisa ditulis sesuai narasi penguasa dan rezim yang berkuasa. Mau seperti apa sejarahnya, semua narasi sejarah itu subjektif narasi buatan manusia. Seiring ilmu pengetahuan berkembang, peran Tuhan dalam menjelaskan dunia semakin kecil. Dulu penyakit dianggap hukuman, gangguan jiwa dianggap kesurupan. Sekarang kita tahu itu biologi, psikologi, fisika. Tuhan tidak dibantah. Ia hanya tak lagi dibutuhkan untuk menjelaskan. Dalam kitab-kitab suci agama besar dunia, Tuhan dan nabi-nabi selalu dinarasikan sebagai pembawa kebenaran, sementara iblis atau setan dijadikan simbol kejahatan mutlak. Tapi ketika saya membaca sendiri, saya menemukan kenyataan yang jauh lebih rumit dan menyakitkan untuk diakui. Di dalam Alkitab, kita membaca bagaimana Allah Bapa memerintahkan tokoh-tokoh besar seperti Abraham, Musa, Yosua, dan Daud untuk berperang dan membunuh. Begitu juga dalam Al-Quran, Muhammad disebut sebagai panglima perang, dan penyebaran Islam pun dilakukan lewat konflik bersenjata dan pembunuhan sesama manusia. Artinya, nabi-nabi besar dari agama-agama ini menyetujui tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan, demi menjalankan perintah Tuhannya. Pertanyaannya, apakah membunuh atas nama Tuhan bisa dibenarkan secara moral dan kemanusiaan? Kita, manusia biasa, jika punya 4 anak, 2 baik, 2 jahat, apakah kita akan memerintahkan 2 yang baik untuk membunuh 2 yang jahat? Tidak. Kita mungkin kecewa, marah, tapi kita tak akan menciptakan pembunuhan sebagai solusi. Jika manusia saja bisa berpikir sebijak itu, mengapa Tuhan versi kitab suci justru bertindak lebih kejam dari manusia yang berakal? Lalu, mari kita bandingkan dengan sosok yang disebut paling jahat, iblis atau setan. Dalam Injil dan Al-Quran, jumlah manusia yang secara langsung dibunuh oleh iblis tidak ada. Bahkan dalam kisah Ayub, anak-anak Ayub yang mati, itu pun atas izin Tuhan sendiri, bukan karena inisiatif iblis. Artinya, dalam logika narasi kitab suci mereka, justru Tuhanlah yang membiarkan penderitaan dan kematian yang terjadi pada manusia, sementara iblis hanya menjalankan izin dari Tuhan sendiri. Narasi cerita yang ironis, bukan? Yang memerintahkan membunuh dan menjalankan kekerasan justru dianggap suci, sementara iblis yang tak terbukti membunuh malah dijadikan musuh abadi umat manusia. Ini membuat saya bertanya lebih dalam. Apakah dosa, pahala, neraka, surga, iblis, dan malaikat benar-benar konsep dari Tuhan atau hanya alat ciptaan agama untuk mengontrol manusia lewat rasa takut? Kalau kita berpikir jernih, benarkah Tuhan menciptakan agama? Ataukah manusia yang menciptakan agama dan di dalamnya menyisipkan versi Tuhan mereka sendiri? Tuhan yang haus dipuji, Tuhan yang perlu disembah, Tuhan yang mengancam neraka, Tuhan yang hanya berpihak pada satu kelompok, Tuhan yang butuh uang, sodakoh, sumbangan, donasi, zakat, kolekte,
perpuluhan, persembahan kasih, atau istilah-istilah lainnya dari para pengikutnya. Tapi benarkah Tuhan, Sang Pencipta semesta seperti itu? Ataukah kita sedang menyembah narasi buatan manusia yang dibungkus nama Tuhan? Mari kita ingat, Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita mengakui satu Tuhan saja, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang universal, bukan Tuhan dari versi agama A, B, C, atau D, tapi Tuhan yang berlaku untuk semua manusia, tanpa memandang agama, suku, ras, atau label kepercayaan. Tuhan yang tak berpihak eksklusif. Tuhan yang tak membenci ciptaannya hanya karena perbedaan keyakinan. Kenyataannya, konflik terbesar dunia saat ini berakar dari agama-agama besar, terutama dari agama-agama yang lahir dari tradisi Abrahamik. Timur Tengah tak pernah damai, Israel, Gaza, Iran, Lebanon. Semua perang dibenarkan dengan nama Tuhan. Di Indonesia kita punya sejarah panjang kekerasan berbalut agama, perang Ambon, bom Bali, pelarangan ibadah, terorisme, dan ekstremisme berbasis iman. Lalu, benarkah agama membawa kedamaian? Ataukah justru agama membuat dunia ini tidak pernah damai? Saya juga melihat apa yang terjadi saat agama memegang kekuasaan. Sejarah memberi kita banyak